Hai teman-teman, balik lagi di video Data Saham Elem Channel. Hari ini tanggal 5 Maret 2026, tepatnya hari Kamis, IHSG ditutup hijau di 7.710,54 atau naik 133,47 poin, yang artinya naik sekitar 1,7%. Nah teman-teman, sebelum kita lebih lanjut, please disclaimer kalau misalnya video ini bukan sebuah video untuk ajakan jual beli saham. Seluruh keputusan investasi itu kembali ke individu masing-masing, and please do your own research. Oke teman-teman, sebelum kita lihat sektor-sektor saham ditutup seperti apa hari ini, kita mau lihat untuk top saham-saham top gainer hari ini. Ada saham Koka, Roda, BIPP, Land, Enzo, Kota, SOTS, SKBM, ROK, Alka, INCF, GMTD, Ikon, DPUM, VKTR, Mora, dan lain-lain. Nah, kalau bisa dilihat ini semua nggak ada saham-saham yang saham konglo ataupun saham fundamental, first liner, dan lain-lain. Nah, kita lanjut untuk kita bahas sektor ya. Untuk sektor teknologi itu ditutup 0,67%, naik positif. Untuk energi di 0,73%. Kita bisa lihat di sini mostly pada hijau ya, untuk Adaro, Bumi, Pegas, PTBA, ITNG. Ini batubara nih menguat. Juga ada saham gas juga ya, ada Dewa. Nah ini ada saham-saham minyak tidak sebagus saham-saham batubara sih. Elsa, energi ini minus, Raja juga. Nah yang naik malahan saham-saham batubara seperti Adi dan lain-lain yang tadi kita udah sebutin ya. Lalu selain energi, kita ada saham-saham basic industry. Di saham-saham emas ini naik tipis, lumayan, ada beberapa yang naik lumayan banyak. Ada di MDKA dan saham emiten emas. Archie juga naik tapi tipis, dan saham nikel ini naik tipis. Nah, untuk saham komoditas scrap pulp seperti NKP dan Tekim ini sudah naik lagi ya. Kemarin sempat turun lumayan banyak, sekitar 6% kalau nggak salah. Nah, hari ini NKP sudah menyentuh di 10.000 lagi. 10.000, tepatnya 10.050, di naiknya 3,34%, dan Tekim juga sudah di angka 10.000 lagi ya, naiknya hari ini 6,93%. Lalu ada sektor infrastruktur yang ditutup positif 2,06%, industri plus 2,8%, transportasi rata-rata masih minus ya, walaupun ada beberapa yang plus, tapi ditutupnya minus 0,13%. Untuk health plus 1,97%, finance 1,68%, cyclical 3,4%, properti 1,03%, dan non-cyclical di 1,59%. Nah, berarti mostly saham-saham IHSG ini naik. Di sini memang value buy-nya itu untuk foreign buy-nya itu 5,1 T, sementara sell-nya 5,4 T. Jadi sebenarnya kalau asing ini secara keseluruhan lebih banyak outflow-nya, lebih cenderung outflow ya. Dan untuk domestik hari ini memang lebih dominan membeli sepertinya. Oke, kita lanjut yuk untuk bahas top broker. Oke, untuk top broker hari ini masih seperti kemarin, ini dipimpin oleh Stockbit Sekuritas Digital, para retail ya, dan ini value-nya, net value-nya lebih ke net buy. Lalu ada asing, AK juga net buy, CC, retail BUMN, retail plus BUMN ini banyaknya net sell, YPZP ini asing, banyaknya juga net sell. Lalu ada broker domestik, itu banyak net sell juga, dan asing juga banyak net sell. Cuman kalau dilihat keseluruhan sih kayaknya domestik lebih banyak net buy ya. Ini teman-teman mungkin bisa lihat ya, di sini detailnya untuk pasar nego, pasar reguler gitu, tapi ini untuk foreign aja. Nah, kita mau lihat saham apa aja sih yang dibeli, terutama ini di Stockbit Sekuritas ini kan banyak retail ya. Ini kita mau lihat untuk saham yang paling banyak dibeli itu ada di saham Petro, lalu VKTR, Cuan, Bufa, MBMA, Bull, Dewa Energi, BBRI, BNBR, Raja, Elsa, BP.
Nah, ternyata nggak terlalu banyak yang beli di saham-saham minyak, komoditas minyak. Jadi mereka lebih banyak beli di saham konglo ya. Ada Petro, Cuan, Bufa, itu saham-saham konglo. Kalau Petro dan Cuan itu punya Pak PP atau Prayogo Pangestu, kalau Bufa itu punya Bapak Happy Hapsoro. Lalu untuk net sell-nya ada di saham-saham batubara yang kemungkinan berarti teman-teman retail itu pada take profit ya. Ada ITMG, PTBA, Emas, TAPG, Bumi, ADI, Indi, BRIS, ESA, BNDS, CBRE, IRX, dan ACES. Lalu untuk asing bisa dilihat asing sepertinya beberapa hari ini masih si bank-bank ya. Coba kita lihat yang kemarin juga kalau nggak salah. Kemarin malah jual. Hari ini akumulasi lagi bank-bank first liner di BMRI, BCA, BRI, BNI itu bank top bank ya selain Imbaras dan plus BCA. Lalu ada saham DSSA juga, ASI, Emas, Cuan, Bufa, PTBA, Arci, Goto, ITMG. Dan di net sell-nya ada Adaro, Petro, Bumi, Pegas, Dewa, Energi, Cepin, BRMS, VKTR, Indofood, Indi, Medco, dan Telkom. Lalu mungkin ini untuk BUMN di Mandiri Sekuritas, untuk net buy-nya di BMRI, Telkom, SMGR, ADI, BRI, BNI, Brand, ITMG, Energi, Bull, Hill, Wenber, BRMS. Sepertinya nih hampir mirip ya sama asing gitu. Untuk net sell-nya di Inco, Petro, BRPT, Bumi, MBMA, BCA, PTBA, MDKA, Tins, Harta, Medco, ASI, Bufa. Selanjutnya kita mau melihat pergerakan harga komoditas seperti energi dan juga metal ini sampai di hari ini, tepatnya jam 23 ya, masih di 5 Maret. Ini crude oil masih naik di 6,19%. Sebenarnya tadi pas closing sempat juga kita lihat memang masih naik, cuman gak banyak waktu closing tadi. Nah ini lumayan tinggi untuk kenaikannya di 6%. Mungkin akan ada sentimen jangka pendek ya buat hari esok untuk saham-saham oil dan gas. Bisa dilihat di sini juga natural gas memang naik tipis. Untuk gasoline sama heating oil itu juga naik lumayan. Nah ini untuk batubara malah turun minus 3,7%. Malahan ini ditutup minus ya kalau dari harga komoditasnya, tapi bisa kita lihat tadi di saham-saham emiten batubara malahan positif gitu. Nah untuk TTF Gas and UK Gas juga masih positif sampai hari ini. Dan kita lihat untuk gold malahan hari ini negatif, turun ya 1%, silver 2%, lalu metal-metal lain juga ada yang turun. Palm oil juga turun 0,16, lalu ada timah yang naik 4,46%, nikel minus 1,98%, dan craft pulp nggak bergerak di 0,0%. Nah ini ada berita-berita di tanggal 5 Maret untuk emiten MDKA dan emas yang sudah menandatangani kontrak jual beli 3 ton emas per tahun dengan Antam untuk memperkuat penyerapan produksi domestik hingga 2028. Kontrak tersebut ditandatangani oleh PT Bumi Suksesindo selaku anak usaha MDKA dan PT Puncak Emas Tani selaku entitas anak emas pada Rabu 4 Maret. Lalu ada emiten Telkom yang berupaya mengembangkan ekosistem hiburan digital Indonesia pada tahun 2026 dengan menugaskan anak usahanya PT Nuan Digital untuk fokus melayani kebutuhan digital entertainment masyarakat mulai dari game, musik, dan video. Lalu ada emiten Real yang melakukan ekspansi dengan bermitra bersama M-Flash untuk mengembangkan gerai telekomunikasi berbasis properti. Lalu ada saham DCI yang membukukan laba bersih 1 triliun di tahun 2025, naik 25,67% dari tahun sebelumnya. Untuk emiten SMKM yang berencana mengakuisisi Panacea Aquaculture
senilai 100 juta dolar US dari Lim Shrimp ORG serta LS Organization Holding senilai sekitar 13 juta Singapura dolar sebagai langkah ke bisnis aquaculture. Lalu ada emiten Trin melaporkan realisasi buyback pada 2 Maret 2026 tercatat menjual 22 juta saham dengan harga jual 400 per saham. Ada emiten dari Papi Prayogo Pangestu juga yang menyampaikan bahwa klarifikasi terkait pemberitahuan force majeure yang ditunjukkan kepada pelanggan di tengah dinamika geopolitik global akan yang berpotensi mempengaruhi jalur distribusi energi dan rantai pasok internasional, termasuk pengembangan situasi di kawasan Selat Hormuz. Nah, pemberitahuan force majeure ini sebenarnya merupakan langkah preventif yang secara administratif dilakukan sesuai ketentuan kontraktual. Nah, ini konfirmasi aja kalau ternyata emiten TPIA juga sebenarnya kena imbasnya dari kondisi perang US Israel melawan Iran ya versus Iran. Jadi itu semua di luar kendali perusahaan. Lalu ada TCID, ada perusahaan Talon Holdings yang mengakuisisi 71,69 saham Mandom Corporation, yaitu perusahaan yang merupakan induk PT Mandom Indonesia atau TCID. Nah, untuk Elsa kebetulan laporan keuangan untuk Q4 2025 sudah keluar. Nanti kita bisa lihat sama-sama ya untuk tahunannya labanya berapa. Tapi di sini pendapatannya di 2025 itu sebesar 14,5 triliun yang naik 8,25% dari 2024. Untuk emiten CBDK dan PANI juga tadi keluar laporan keuangannya. Untuk CBDK itu laba bersihnya naik 47,5% dari tahun 2024, sementara PANI labanya naik 83,84% secara year on year dibandingkan tahun sebelumnya. Dari yang tahun 2024 itu hanya 623 miliar, sekarang 1,147 triliun. Untuk LP merevisi naik limit penerbitan sejumlah saham baru dengan rencana revisi sebelumnya 2 miliar saham jadi 2,1 miliar saham. Untuk PGO telah menyerahkan dokumen teknis rencana pengembangan proyek pembangkit listrik Bukit Daun Bengkulu kepada PLN. Lalu ada juga Alfamart yang PT Sigmantara Alfindo memborong 6,35 saham jaringan retail Alfamart melalui Mandiri Sekuritas. Nah, jadi kepemilikan Sigmantara Alfindo ini menjadi 50,19%. Nah, teman-teman, untuk laporan keuangan Q4 ada sekitar 80-an perusahaan yang udah keluar. Untuk hari ini tadi kita udah mungkin sampaikan sedikit, ada emiten Elsa, PANI, CBDK, DCII yang keluar laporan keuangannya di 5 Maret ya. Oke, kita bisa lihat mungkin saham Elsa kalau nggak salah tadi yield persenannya EPS-nya sekitar 11%. Yes, benar. EPS tahunannya di 98,43%. Dan untuk emiten lain ini kita lihat, teman-teman boleh lihat sendiri ya. Untuk DCII di 420,07 atau 0,21%, dan untuk PANI juga di 63,3% atau 0,74%, 63,33 atau 0,74% gitu. Sejauh ini masih dipegang oleh saham-saham sawit ya di sini dari grup Salim yang paling tinggi IPS-nya. Lalu untuk bank ada BTN yang paling tinggi, dan juga ini Astra Group juga bagus. Nah, ini kita tinggal mungkin tunggu sisanya ya laporan keuangannya. Biasanya sih Maret juga banyak banget yang akan keluar nih teman-teman. Mungkin nanti juga ada beberapa RUPS dari bank-bank first liner. Kita berharap berita positif ya, karena bisa dilihat mungkin 2025 ini banyak juga kok yang labanya tumbuh secara signifikan gitu. Itu aja ya teman-teman untuk update laporan keuangan hari ini. Nah, ini teman-teman, tadi mungkin kita udah bahas ya tentang Elsa yang core profitnya plus 12% year on year. Secara laba bersih pada Q4 2025 itu secara year on year dicatat plus 18% dan plus 1% untuk Q on Q.
Jadi margin laba yang stabil di sekitar 5%. Laba bersih 2025 hanya tumbuh moderat seiring lonjakan OPEX dan akibat kenaikan beban gaji serta one-off transaction pada 2024 berupa pendapatan bunga dari hasil penyelesaian sengketa dengan Bank Mega. Oke, untuk Elsa nanti kita lihat ya di portofolio kita. Tadi ini PGO sudah, LP juga sudah, yang revisi dari 2 miliar saham menjadi 2,1 miliar saham. Pemegang saham padi, PT Sentosa Mitra Bersama menjual 121,5 juta saham padi. Nah, ini padi ini salah satu saham yang tadinya dicurigai. Sebenarnya dilolos-lolosin lah IPO-nya waktu kemarin itu sama sekuritas sebelumnya nih yang kemarin sempat digerebek sama OJK. Tapi kenyataannya aman gitu. Lalu untuk JSMR atau Jasa Marga juga sudah keluar laporan keuangannya, nanti kita lihat. Tapi laba bersihnya itu besar 931 miliar atau minus 24% secara year on year. Lalu ada PLN yang mengungkap 8 perusahaan batubara yang tidak mengalami pemangkasan kuota RKAB 2026. Direktur PLN Rizal Kalvari Marimbo mengatakan bahwa sebanyak 84 juta ton batubara dari 124 juta ton total kebutuhan PLN tahun ini akan dipenuhi dari 8 perusahaan yang RKAB-nya tidak dipangkas. Apa saja perusahaan tersebut? Yaitu Adaro, Andalan Indonesia atau emiten ADI, anak usaha Bumi Resource yaitu PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Primakol, anak usahanya Indika Energy atau Indi, yaitu PT Kideko Jaya Agung. Lalu yang tadi Arutmin sama Kaltim itu anak perusahaannya Bumi. Lalu Indi itu anak perusahaannya itu namanya PT Kideko Jaya Agung. Lalu anak usahanya ITMG yaitu PT Indominco Mandiri dan PT Bukit Asam, karena kalau PTBA kan udah BUMN ya sekarang. Lalu ada PT Berau Coal dan Multi Harapan Utama. Jadi ini ada 8 perusahaan yang tidak akan terpangkas untuk kuota RKAB untuk batubara. Ini MDKA tadi sudah, dan ini ada mungkin terakhir dari ASI. 2 anggota direksi ASI menambah kepemilikan ASI senilai total 6,3 miliar. Kemarin memang ada berita tentang downgrade outlook dari Fitch untuk kredit Indonesia. Jadi mungkin itu juga yang bikin sentimen ke pasar itu menurun ya, apalagi dari asing gitu. Jadi Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan pada hari Rabu kemarin bahwa downgrade outlook sovereign credit Indonesia dari Fitch tidak mencerminkan pelemahan fundamental perekonomian Indonesia. Jadi Fitch itu merevisi outlook kredit Indonesia dari stable menjadi negatif, meski sebenarnya rating Indonesia itu masih di level BBB. Fitch menjelaskan bahwa revisi turun outlook tersebut mencerminkan meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan terkikisnya konsistensi serta kredibilitas bauran kebijakan Indonesia di tengah meningkatnya sentralisasi kewenangan pembuatan kebijakan. Oke teman-teman, mungkin segitu aja update saham hari ini. Semoga besok saham-saham masih positif ya teman-teman, dan kita bisa cuan bareng-bareng. Disclaimer lagi, please do your own research. Video ini bukan merupakan ajakan jual beli, namun seluruh keputusan investasi kembali lagi ke individu masing-masing. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Kalau kamu suka, please share semua video kita dan juga subscribe channel kita, serta nyalakan notifikasi kamu supaya kamu tahu kalau ada video-video baru dari kita.